Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan pemahaman saya terhadap modul 1.4 budaya positif sebagai tugas koneksi antar materi. Yang pertama, apa peran saya sebagai guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah, beberapa peran yang bisa saya lakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama adalah mendiskusikan materi yang sudah saya dapatkan di modul 1.4 ini kepada rekan-rekan guru. Ini tujuannya adalah agar semua guru mendapatkan kesamaan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua adalah agar mereka memiliki kedalaman. Jadi di samping kesamaan pemahaman juga perlu kedalaman pemahaman terhadap materi-materi yang ada di modul budaya positif ini, seperti 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dan sebagainya itu. Nah, langkah kedua yang bisa saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di bawah bimbingan kepala sekolah untuk menyusun perencanaan penerapan budaya positif di sekolah dengan menggunakan kerangka bagja yang sudah saya pelajari di modul 1.3. Kemudian selanjutnya dengan bantuan guru-guru kelas yang sudah mendapatkan materi dari saya, langkah selanjutnya adalah menyampaikan materi tentang budaya positif ini kepada siswa di kelas masing-masing. Kemudian setelah semuanya paham, baru kemudian secara bersama-sama dengan siswa, setiap guru kelas menyusun keyakinan kelas masing-masing. Selanjutnya, apa kaitan antara modul 1.4 budaya positif ini dengan modul-modul sebelumnya, yaitu 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pertama, kaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya melihat modul budaya positif ini adalah pengaplikasian dari definisi pendidikan yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Saya ambil contoh segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu kita melihat tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa guru harus mengarahkan, memberi instruksi kepada seorang anak yang melakukan kesalahan agar dia melakukan sesuatu. Tidak. Tapi yang dilakukan di dalam proses segitiga restitusi itu adalah guru menuntun anak untuk mengevaluasi dirinya sendiri dengan 3 langkah-langkah yang ada itu, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian baru berbicara tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, di dalam 3 tahapan itu tidak ada sama sekali seorang guru menuntut seorang anak harus melakukan ini, harus melakukan itu, tapi yang dilakukan adalah menuntun anak yang sedang dalam identitas yang labil supaya dia bisa kembali menstabilkan identitasnya. Lebih kurang seperti itu. Kemudian kaitan yang lain, saya ingat Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa karakter itu pada dasarnya terbagi 2, atau kita menyebutnya watak. Ada watak intelektual, itu yang bisa berubah-ubah. Kemudian ada watak biologis yang tidak bisa diubah. Nah, watak biologis ini
pada umumnya tidak akan hilang untuk selamanya dalam diri seseorang. Hanya saja dengan dilatihnya atau dikuatkannya watak intelektual, maka watak biologis ini bisa ditutupi dengan intelektual anak yang sudah berkembang. Nah, saya melihat budaya positif ini adalah salah satu upaya dari pendidik untuk menguatkan watak intelektual anak, sehingga diharapkan setelah watak intelektualnya menguat, maka si anak dapat menutupi watak biologisnya tadi. Nah, lebih kurang seperti itu kaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pahami. Selanjutnya, apa kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak? Ini saya pikir kaitannya cukup erat ya, namun saya ambil 2 poin saja di sini. Yang pertama, saya memahami modul 1.4 ini adalah bagian dari usaha kita semua, stakeholder di bidang pendidikan, pemerintah, dan guru sebagai ujung tombaknya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena budaya positif ini berbicara tentang pendidikan karakter. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang kaitan budaya positif dengan peran guru penggerak, kita melihat penerapan budaya positif ini selalu harus diiringi dengan semangat untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Lagi-lagi pemimpin pembelajaran filosofinya adalah memberikan teladan, kemudian memberdayakan, kemudian mendorong setiap anggota dalam komunitas sekolah untuk menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, jadi saya pikir ini kaitan yang sangat erat ya. Kalau kita membahas lebih jauh mengenai kaitan budaya positif ini dengan peran guru penggerak, seperti yang sudah saya sampaikan di bagian sebelumnya tadi, guru penggerak ini harus menjadi coach, menjadi pelatih bagi guru-guru lain dalam menanamkan pemahaman tentang budaya positif ini. Kemudian juga guru penggerak ini mendorong kolaborasi di sekolah dengan guru-guru lain untuk menerapkan budaya positif dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga ketika merumuskan keyakinan kelas bersama dengan siswa, di mana kita mendengar aspirasi atau keinginan dari siswa, maka itu juga sudah bisa kita pahami bahwa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru juga harus mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, praktik baik yang sudah berhasil dijalankan di sekolah terkait dengan budaya positif ini bisa dibagikan dengan komunitas-komunitas baik di dalam sekolah maupun di dalam wadah lain yang lebih besar. Jadi saya melihat itu kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Di modul 1.3 saya sudah belajar bahwa dalam menerapkan visi, guru penggerak harus menyusun prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan ini sebisa mungkin dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif
Dan di dalam program guru penggerak ini diarahkan untuk menggunakan kerangka bagja. Nah, kaitannya penerapan budaya positif di sekolah hendaknya juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Selanjutnya, mengenai refleksi, pertama, hal yang menarik yang saya temukan di dalam modul 1.4 ini adalah bahwa budaya positif ini merupakan perwujudan dari apa yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan yang berhamba pada anak atau pada murid. Nah, di awal modul 1.1 saya masih bertanya-tanya seperti apa pendidikan yang berhamba pada anak itu. Hanya ada satu keterangan yang saya dapatkan di salah satu video yang ada di modul 1.1 bahwa berhamba pada anak itu artinya memandang siswa dengan penuh rasa hormat. Nah, setelah saya mengikuti modul 1.4 ini dengan membaca bahan bacaan yang ada di sini, saya melihat bahwa modul ini benar-benar sebuah penjelas bagaimana seharusnya seorang guru memandang siswa itu sebagai anggota komunitas yang memiliki hak asasi yang setara dengan guru. Sehingga konsekuensinya adalah guru harus memperlakukan mereka dengan penuh hormat layaknya manusia pada umumnya. Kekurangan siswa hanyalah di segi usia dan pengalaman, dan bisa jadi juga kecerdasannya yang masih dalam proses pertumbuhan. Tapi selain daripada itu, guru dan siswa adalah sama-sama manusia yang setara di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum manusia, seperti itu. Nah, karena itu hendaknya seorang guru benar-benar memperlakukan siswanya dengan penuh hormat, penuh kasih, penuh sayang, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita yakini. Kemudian, apa perubahan cara berpikir yang saya dapatkan setelah mempelajari materi ini? Ada banyak hal, tapi saya pikir saya tertarik untuk menyampaikan satu dari sekian banyak itu, bahwa terma keyakinan itu terdengar lebih bertenaga di telinga saya daripada aturan. Maksudnya, keyakinan kelas itu jauh lebih baik daripada aturan kelas. Jadi, yang ingin saya lakukan setelah ini adalah saya ingin menghilangkan kosakata aturan di sekolah dan kemudian memunculkan kosakata keyakinan. Tentu saja ini tidak sekadar pergantian kosakata, tapi harapannya juga dengan perubahan makna yang mendasar seperti yang dijelaskan di modul, bahwa aturan akan membuat siswa terikat selama aturan itu ada. Tapi keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal itu tidak akan membuat siswa berhenti untuk melakukan kebaikan sekalipun sudah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, apa pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Saya ingat dulu, bahkan sebelum saya mendapatkan materi budaya positif ini, saya pernah
menjalankan konsep segitiga restitusi pada 2 siswa di sekolah dasar saya yang berkelahi. Keduanya ini awalnya berteman, kemudian karena hal yang kelihatannya biasa saja membuat mereka menjadi berkelahi. Nah, awalnya guru kelas sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya. Tapi karena tidak berhasil, maka guru kelas meminta saya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, akhirnya saya panggil ke ruangan, kemudian saya terapkan segitiga restitusi. Sekalipun pada waktu itu saya belum mengenal adanya istilah segitiga restitusi, namun saya ingat sekali yang saya jalankan itu adalah segitiga restitusi. Jadi pertama saya menstabilkan identitas keduanya, kemudian memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan akhirnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah saya menjalankan ketiga langkah tersebut, alhamdulillah luar biasanya mereka akhirnya saling mengakui kesalahan masing-masing, dan kabar terakhir yang saya dengar dari guru kelas, mereka akhirnya berteman dekat seperti itu. Nah, yang saya rasakan ketika melakukan proses segitiga restitusi itu adalah rasa senang. Ada 2 alasan saya. Yang pertama, saya tidak menghabiskan banyak energi seperti halnya ketika seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ketika menangani kasus-kasus permasalahan antar siswa seperti itu. Nah, saya senang ternyata ketika melakukan proses segitiga restitusi, energi saya tidak terkuras banyak karena langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu benar-benar menguatkan siswa, menumbuhkan, mendorong, memotivasi mereka untuk tidak mencari siapa yang salah, tapi mengevaluasi diri mereka tentang apa yang sudah mereka lakukan dan bagaimana mereka akan memperbaiki ke depannya. Nah, yang membuat saya senang juga adalah karena kedua siswa saya tersebut, mereka menjadi terbuka. Biasanya ketika siswa berkelahi itu pasti akan menutupi kesalahan sendiri dan menunjuk lawannya untuk mengakui kesalahannya. Nah, tapi yang saya temukan itu mereka terbuka dengan kesalahan masing-masing, kemudian mengakui apa yang disampaikan oleh temannya, menerima fakta yang ada, kemudian dengan inisiatif mereka sendiri, mereka memperbaiki dalam hal ini hubungan keduanya yang sudah rusak, diperbaiki dengan inisiatif sendiri. Artinya mereka saling meminta maaf di ruangan saya, saling berpelukan, dan itu pemandangan yang luar biasa yang saya dapatkan. Dan bahkan di akhir mereka menemukan cara mengantisipasi bagaimana kalau seandainya kejadian yang sama terulang di masa yang akan datang. Nah, apa hal yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam pengalaman saya tersebut? Saya melihat
proses segitiga restitusi yang berjalan di dalam kasus yang saya sampaikan tadi itu berjalan dengan baik, tahap demi tahapnya, tidak ada kendala yang berarti. Satu-satunya hal yang mungkin perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam memandu langkah ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Saya pikir ini memang agak kurang karena memang waktu itu belum ada keyakinan kelas, yang ada adalah aturan kelas, sehingga ya bisa dikatakan langkah ketiga dari proses segitiga restitusi itu berjalan kurang sempurna seperti itu. Kemudian pengalaman saya terkait 5 posisi kontrol apa saja yang pernah saya lakukan. Saya pernah memakai 4 dari 5 posisi kontrol yang ada. Saya pernah berada di posisi penghukum sebagai seorang guru, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Saya jarang memposisikan diri sebagai seorang teman kepada siswa. Nah, apa yang saya rasakan ketika saya memposisikan diri sebagai penghukum, saya merasa marah karena siswa melakukan kesalahan. Kemudian ketika saya memposisikan diri di pembuat merasa bersalah, itu yang saya rasakan adalah saya merasa gagal menjadi seorang pendidik karena siswa, ketika saya memposisikan diri sebagai pemantau dengan mengacu kepada data yang ada, saya merasa kesal karena siswa tetap saja terus melakukan kesalahan. Nah, tidak bisa dipungkiri ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, baik sebelum saya mempelajari modul 1.4 maupun setelah saya mempelajarinya, saya merasa tenang karena saya memahami bahwa siapapun pernah melakukan kesalahan, termasuk saya sendiri, apalagi anak-anak. Dan kemudian saya juga merasa realistis, tidak, ya setiap orang melakukan kesalahan, dan artinya ketika seorang anak melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, dan sebagai seorang pendidik kita tidak perlu bersedih apalagi sampai merasa gagal mendidik siswa, karena sekalipun siswa kita sudah lulus kemudian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, bahkan setelah lulus dari pendidikan bekerja, manusia tetap akan terus melakukan kesalahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan yang ada sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kemudian apa hal lain yang perlu dipelajari? Saya pikir perlu penguatan pada bagian cara kerja otak seperti yang sudah dibahas di modul 1.3 atau 1.2 kalau saya tidak salah. Nah, saya berpendapat guru dan siswa perlu diberitahu bagaimana otaknya bekerja. Kenapa? Karena harapannya mereka bisa lebih mudah memahami apa yang terjadi di dalam dirinya ketika emosinya tidak stabil. Jadi di bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa otak kita itu terdiri dari 3 bagian. Ketika sedang emosi, otak mana yang bekerja dan otak mana yang tidak bekerja. Nah,
Saya pikir itu perlu disampaikan kepada guru dan kepada siswa sehingga dia bisa memahami apa yang terjadi di dalam dirinya, dan harapannya adalah dia bisa mengontrol sehingga emosinya menjadi stabil. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan saya terhadap koneksi antar materi modul 1.4. Saya sangat berharap masukan dan saran terhadap kesimpulan saya ini sehingga pemahaman saya dan kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.